Shalom, selamat malam. Kami dari Jakarta City Care senang bisa berjumpa kembali dengan Sobat Prestasi dan bisa Bible TV yang dicintai oleh Tuhan. Setengah jam ke depan ini saya pelayan Tuhan Aras Yahaan akan menemani Sobat Prestasi dalam mempelajari firman Tuhan, menggali firman Tuhan dengan tujuan agar kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita berdoa sejenak. Bagi Tuhanlah segala kepujian, kemuliaan, dan kejayaan. Minta berkat Tuhan dari awal sampai tamatnya siaran malam hari ini. Dimanapun suara kami didengar, ya Tuhan, teguhkanlah firman-Mu. Berfirmanlah untuk kemuliaan-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang dicintai Tuhan, senang bisa berjumpa kembali dengan Sobat Prestasi dalam acara Dia Buka Jalan Saat Tiada Jalan. Kalau kita punya Alkitab, mari kita ambil Alkitab kita. Kita siapkan juga catatan kita. Kami terus mendorong dari studio ini. Tiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita belajar untuk mencatatnya dengan tujuan agar kita lebih mudah dapat mengulanginya. Kami meyakini kebiasaan kita adalah masa depan kita. Tema firman Tuhan yang akan kami sampaikan untuk kita malam ini adalah Kristus segalanya. Maksud tujuan kita mempelajari topik ini adalah agar kita mengenal siapa yang kita percaya. Malam ini firman Tuhan kami ambil dari surat Paulus kepada jemaat Filipi, Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-21. Mari kita buka Alkitab kita, kami akan membacakannya untuk kita malam hari ini. Demikian firman Tuhan, karena bagiku hidup adalah Kristus, dan mati adalah keuntungan. Sebegitu jauh pembacaan firman Tuhan buat kita malam hari ini. Yang diberkati oleh Tuhan adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan firman itu di dalam kehidupannya. Kristus segalanya. Itulah tema atau judul untuk khotbah kita di malam hari ini. Sebagai pendahuluan, kami ingin menyampaikan bahwa surat Filipi ini surat yang ditulis oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus pernah dipakai oleh Tuhan menulis 13 kali surat. Dan surat-surat yang Rasul Paulus pernah tulis semuanya ada dalam Alkitab yang kita miliki. Khususnya surat Filipi ini ditulis Paulus pada waktu Rasul Paulus ada di dalam penjara di Roma. Kurang lebih tahun penulisannya tahun 62 sampai tahun 63 sesudah Kristus. Nah, malam ini kita mau gali ayat 21 karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kristus segalanya. Itulah tema atau judul khotbah kita untuk malam hari ini. Waktu kami mempelajari ayat yang ke-21 ini, hal ini dapat kalau kita paling sedikit memiliki 4 hal dalam hidup kita. Apa artinya kalau kita bisa memiliki 4 hal? Agar kita
dapat berkata Kristus adalah segalanya. Yang pertama adalah kalau kita mengenal Yesus dengan benar. Mustahil kita bisa berkata Kristus adalah segalanya kalau kita tidak mengenal Yesus dengan benar. Paulus berkata, aku tahu kepada siapa aku percaya. Kenapa Rasul Paulus bisa berkata, aku tahu kepada siapa aku percaya? Karena sesudah Paulus bertobat, dia tidak ingin jadi hamba Tuhan yang kaya, yang populer. Tapi Rasul Paulus berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Dan disinilah rahasianya. Hasil pengenalan Paulus kepada Kristus itu menjadikan Kristus menjadi segalanya dalam kehidupannya. Paulus berkata, tidak ada yang bisa memisahkan aku daripada kasih Kristus, pedang sekalipun. Oleh karena itu kami berdoa biar Roh Kudus mengajar kita, dan Roh Kudus memberikan pewahyuan lebih lagi kepada kita tentang kebenaran ini, sehingga kekristenan kita tidak mutar-mutar, tapi masuk lebih dalam pusat rencana Tuhan, dan kita boleh menjadikan Kristus menjadikan Kristus menjadi segalanya dalam kehidupan kita. Kalau ini yang kita lakukan, tidak ada yang perlu kita takutkan dan tidak ada yang perlu kita khawatirkan di dalam kehidupan ini. Mati saja dia mau bagi kita. Apalagi hanya untuk menolong. Apalagi hanya untuk menyembuhkan. Apalagi hanya untuk memulihkan. Andai kata kita semua orang percaya bisa menangkap kebenaran ini malam hari ini, kami percaya malam hari ini ada terobosan dalam kehidupan kita. Bukan berarti tidak ada masalah. Dan kami berkeyakinan masalah adalah bagian daripada hidup yang harus kita hadapi. Tapi orang yang percaya pada Yesus, waktu menghadapi masalah dia tidak sendiri. Ada Immanuel, Tuhan menyertai kita. Kehadiran Tuhan itu merupakan kunci segala-galanya dalam kehidupan kita. Kristus segalanya. Dan ini bisa kita lakukan dan kita alami kalau kita mengenal Kristus dengan benar dalam kehidupan kita. Yang kedua, Kristus segalanya itu hanya bisa kalau kita punya tujuan dalam kehidupan kita. Haleluya. Kami ingin kita lihat ayat 22. Filipi pasal yang pertama ayat 22. Dikatakan demikian, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Kristus segalanya, yang pertama itu bisa kita alami, kita hidupi kalau kita mengenal Kristus dengan benar. Yang kedua, Kristus segalanya itu bisa kita lakukan, kita alami, kita ada dalam kebenaran ini kalau kita punya tujuan dalam hidup kita. Rasul Paulus berkata dengan jelas pada ayat 22, karena dikatakan, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Luar biasa. Tidak ada lagi kesia-siaan. Kenapa banyak kali orang Kristen hidup dalam kesia-siaan? Padahal cukup lama sudah jadi Kristen. Jawabannya sederhana saja. Karena tidak punya tujuan yang jelas dalam hidup kekristenannya. Tapi kami berdoa biar melalui kebenaran yang kita dengar malam hari ini, kita masuk dalam pusat rencana Tuhan, Kristus segalanya, dan itu bisa kita alami, kita lakukan, kita hidupi.
Ya, selain kita perlu mengenal Kristus dengan benar, yang kedua, kalau kita punya tujuan dalam hidup kita sebagai orang percaya, milikilah tujuan itu. Yesus datang ke dalam dunia bukan iseng-iseng. Yesus datang ke dalam dunia bukan tur, tapi ada tujuan. Dia datang ke dalam dunia karena mengasihi saudara dan saya, karena upah dosa adalah maut. Haleluya. Jadi kami mau tekankan buat kita, milikilah tujuan. Paulus katakan, kalau aku hidup tujuannya satu, bekerja untuk memberi buah. Buah yang dimaksud adalah jiwa-jiwa. Dan untuk mencapai itu, Paulus rela jadi apapun. Mau dihargai, mau dihormati, bagi Paulus itu tidak menjadi masalah. Haleluya. Bagi dia yang penting menghasilkan buah-buah yang dimaksud adalah jiwa-jiwa. Yang menjadi masalah, kenapa masalah-masalah kecil jadi masalah besar dalam hidup kekristenan kita. Contohnya, waktu kita tidak dihargai, waktu kita tidak dihormati, itu jadi masalah karena jawabannya sederhana saja, tidak punya tujuan. Paulus katakan, dia rela jadi apapun supaya dia dapat memenangkan sebanyak mungkin orang bagi Kristus. Haleluya. Jadi perlu punya tujuan sehingga kita bisa menjadikan Kristus segalanya. Kami tidak tanya kapan kau jadi Kristen. Kami tidak tanya kapan kau dibaptis. Yang kami mau tanya, sudahkah kita menjadikan Kristus segalanya? Sampai kapan kita mau menjadikan Kristus segalanya? Ini waktunya. Dikala kita mendengarkan firman malam ini, jangan keraskan hati kita. Ambil keputusan, jadikan Kristus menjadi segalanya. Kalau kita bisa menangkap ini dan kita ada dalam kebenaran ini, kita adalah orang yang paling berbahagia. Kita jaya di bumi dan jaya di sorga. Yang ketiga, Kristus segalanya. Kristus segalanya ini hanya bisa kalau kita percaya sungguh kepadanya. Dan percaya sungguh kepada Kristus itu berpulang dari pengenalan kita. Dikala engkau mengenal siapa Kristus yang sesungguhnya, maka poin yang ketiga, percaya dengan sungguh itu tidak terlalu sulit. Kita hanya bisa percaya sejauh kita mengenal. Jadi mengenal dulu baru percaya. Oleh karena itu, hal yang ketiga ini kami berdoa biar menjadi fokus kehidupan kita sesudah kita percaya pada Yesus. Kristus segalanya itu bisa kita alami kalau kita percaya sungguh kepadanya. Alkitab katakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Oleh karena itu malam hari ini kami berdoa, biar Tuhan menganugerahkan iman kepada kita dan mata rohani kita boleh dibukakan oleh Tuhan, sehingga kita boleh mengenal siapa Tuhan yang kita percaya, sehingga kita bisa melangkah ya lebih dalam lagi untuk percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Alkitab katakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalan. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, tapi takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Dahsyat. Jadi diawali percaya sungguh. Percaya dengan segenap hati. Itu pijakannya. Haleluya.
Dan untuk percaya sungguh, percaya dengan segenap hati, itu diawali dengan pengenalan kita kepadanya. Haleluya. Oleh karena itu malam hari ini, mari jadi pelaku firman. Jangan menumpuk firman-firman yang kita sudah ketahui, tapi bersegeralah melakukannya. Waktu kita melakukannya ada iman dalam hidup kita. Dan waktu kita mengerjakannya ada lompatan iman kembali dalam hidup kita. Sehingga kita boleh berkata, orang benar akan hidup oleh iman. Kita akan berjalan dari iman kepada iman. Dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih. Jadi Kristus segalanya. Yang ketiga, percaya sungguh kepadanya. Mungkin kita pernah baca kisah tentang perempuan yang 12 tahun mengalami pendarahan. Dari situ kita lihat bahwa ada prosesnya. Pada akhirnya dia menjadikan Kristus segalanya. Dia katakan, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Haleluya. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Waktu kita mengenal siapa Tuhan yang kita percaya, tindakanmu akan menghasilkan terobosan. Oleh karena itu, praktekkan kebenaran ini, jangan menunda. Dikala kita menangkap kebenaran ini, kita boleh percaya sungguh-sungguh, kami akan mengatakan buat kita adalah orang yang paling berbahagia, karena kita akan melihat kegenapan janji Tuhan akan digenapkan dalam kehidupan kita. Pegang apa yang Tuhan katakan. Bertindaklah sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Maka kita akan lihat akan ada terobosan dalam kehidupan kita. Yang tidak mungkin jadi mungkin, yang tidak ada akan menjadi ada. Yang terakhir, yang keempat, Kristus segalanya. Itu hanya bisa kita lakukan kalau kita tabah dan sabar. Apa hubungannya? Kami mau katakan, tidak ada instan dalam kekristenan. Jadi kalau kita ingin menjadikan Kristus segalanya, tidak ada jalan pintas. Kita harus tabah. Kita harus sabar. Alkitab katakan benih itu jatuh. Jatuh mati. Mati tumbuh. Tumbuh baru berbuah. Ada proses. Ikuti saja. Haleluya. Buang alamat yang lain. Taati berapapun harganya. Ikuti walaupun harus pikul salib. Kalau itu ada dalam kehidupan kita, saudara akan melihat, kita akan melihat Kristus segalanya dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kami mau katakan, kejadian-kejadian yang ada yang Tuhan izinkan hari-hari ini, itu merupakan satu proses pendewasaan bagi kita. Asalkan saudara dan saya melihatnya dari sudut pandang firman Tuhan. Jangan menyimpang ke kiri, jangan menyimpang ke kanan, tapi tetap berpegang pada janji Tuhan. Kalau itu yang kita lakukan, Kristus akan menjadi segalanya dalam hidup kita. Jangan mau didikte oleh dunia ini. Hidupmu tidak ditentukan oleh apa yang kau lihat. Hidupmu tidak ditentukan oleh apa yang kau dengar, tapi hidupmu ditentukan oleh apa yang Tuhan katakan. Dan Tuhan berkata, sudah selesai. Dan Tuhan berkata, aku menyertai engkau. Dan Tuhan berkata, dialah gembala yang baik. Kalau itu kebenarannya, tidak ada yang perlu kita takutkan dalam kehidupan ini. Dia kota benteng, dia kubu pertahanan, dan dia keselamatan kita. Kami simpulkan firman Tuhan untuk kita di malam hari ini. Kristus segalanya. Apakah saudara sudah menjadikan Kristus segalanya? Kalau belum,
masuklah, ikuti apa yang Tuhan katakan, sehingga kita mengalami kedahsyatannya. Saya tidak tanya, sudah berapa lama kita jadi Kristen, tapi alamilah Kristus jadikan menjadi segalanya. Ada 4 hal yang kami mau mendorong mengulanginya. Bagaimana kita menjadikan Kristus menjadi segalanya. Itu kita bisa alami kalau kita mengenal Yesus dengan benar. Itu bisa kita alami kalau kita punya tujuan dalam kehidupan ini. Dan itu kita bisa alami kalau kita mau percaya sungguh kepadanya. Bahkan itu bisa kita alami kalau kita mau tabah dan sabar dalam menunggu berpegang pada janji Tuhan. Bersama Yesus kita bisa. Haleluya. Amin. Kita sudah dengar malam hari ini firman Tuhan, Kristus segalanya. Kami percaya Kristus adalah segalanya. Kalau ini kita pegang teguh, kita hidupi, kita bukan lagi Kristen yang biasa-biasa, tapi kita berbahagia dalam segala hal dalam kehidupan kita, dan kita semakin dipercaya dan dewasa. Kita masih punya waktu sedikit. Kita mau gunakan waktu yang ada untuk berdoa. Ada 3 tahap doa yang kami mau lakukan. Yang pertama, kami mau tantang kita bagi yang belum pernah menerima Yesus tanpa paksaan. Kami mau menolong saudara dengan cara mengikuti doa kami. Kalau saudara mengikutinya dengan benar, kami percaya kasih karunia Tuhan akan turun untuk setiap kita. Yang kedua, bagi kita yang sakit, kami akan doakan. Yang bergumul dalam pergumulan berat, kami akan doakan. Dan yang ketiga, nanti kita mau berdoa syafaat. Kita masuk pada bagian pertama, letakkan tanganmu satu di dadamu. Mari kita berdoa, tundukkan kepala kita, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, malam ini saya menerima firman Tuhan yang saya dengar. Saya mau bertobat. Saya mau meresponi firman yang saya dengar. Saya mau meninggalkan dosa-dosa saya, cara hidup saya yang salah. Saya mengaku dosa saya membawa saya dalam penghukuman kebinasaan. Kasihanilah saya Tuhan di malam ini. Saya perlu Tuhan dalam hidup ini. Terimalah hidup saya. Saya buka hati saya. Tuhan Yesus, masuklah dalam hati saya. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya. Malam ini saya mau ikut Tuhan Yesus seumur hidup saya. Dalam nama Yesus. Bagi kau yang sakit, letakkan tanganmu satu pada bagian tubuhmu yang sakit. Contoh, kalau jantungmu yang sakit, taruh satu, angkat satu ke atas. Kalau ginjalmu yang sakit, taruh satu, angkat satu ke atas. Jangan lakukan kalau engkau tidak percaya, tapi lakukanlah kalau engkau percaya. Dan malam ini malam mujizat bagi kita. Kita berdoa. Kami percaya penebusan-Mu Tuhan sempurna atas kami. Tubuh kami bait Allah, rumah Roh Kudus, tempat kediaman Tuhan yang hidup. Tubuh kami bukan tempat penyakit. Kami percaya Yesus sudah bayar kami lunas di kayu salib. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau berkata sudah selesai. Kami menerima apa yang Tuhan katakan. Dengan iman kami bertindak penyakit, roh penyakit yang membuat Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV sakit. Kami patahkan kuasanya. Kami mengusirnya. Di dalam nama Yesus, enyahlah Engkau. Oleh biru-biru Tuhan Yesus, jadilah sembuh.
kami berdoa untuk yang punya beban berat. Mari letakkan tanganmu pada bagian dadamu, bagi engkau yang punya beban. Mungkin rumah tangga, pekerjaan, ya apa saja yang sedang mengganggu, yang sedang kita alami, beban-beban dalam pergumulan ini, Yesus jadi jawabannya. Kita berdoa, letakkan kedua belah tangan. Tuhan, kau berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih, lesu, dan beban berat. Kau berjanji akan memberikan kelegaan. Kau melihat Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang meletakkan tangan mereka di dada mereka. Sebagai hamba Tuhan, kami percaya penebusan Yesus sempurna atas kami. Engkau berkata sudah selesai, bukan hanya kutuk, bukan hanya dosa, bukan hanya penyakit, bukan hanya kelemahan, tapi beban kami juga Tuhan sudah ambil di kayu salib. Karena itu kami berdoa dalam nama Yesus, terbuka jalan. Tuhan menimbun lembah, membuka pintu-pintu yang tertutup. Terimalah pertolongan, terimalah mujizat. Aku berdoa Tuhan merubah air matamu menjadi mata air. Dia merubah ratapanmu menjadi tarian. Dan Tuhan memberikan mata air yang baru buat kehidupanmu. Dia rubah padang gurun menjadi taman Eden dalam rumah tanggamu, dalam bisnismu. Dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk Indonesia, dari Aceh sampai Papua, dari Sangir sampai Kupang. Shalom Tuhan turun atas Indonesia. Diberkatilah penduduknya, mata pencarian penduduknya, dan pemerintahannya. Kota kami Jakarta, shalom Tuhan turun atas Jakarta. Kota damai, kota yang diberkati oleh Tuhan, kota yang penuh cinta kasih. Jauhkan dari gempa bumi, tsunami, dari hal-hal yang buruk, kerusuhan. Tuhan jadi kota benteng perlindungan, keselamatan dari kota kami. Kami berdoa buat Panorama Suryo Pranoto yang jadi partner kami dalam pelayanan di radio ini. Berkatilah Tuhan, naik bukan turun. Kami berdoa buat gereja Tuhan dan hamba-hamba Tuhan. Tuhan lindungi. Kami berdoa biar gereja Tuhan pakai jadi suara, bukan jadi gema. Jadi mercusuar di bangsa ini. Hamba-hamba Tuhan cukupkan keperluan pelayanan mereka. Lindungi mereka. Kami berdoa dimanapun suara kami didengarkan, di LP, di rumah sakit, di jalan, bagi mereka yang menyaksikannya. Pulihlah keadaanmu, turunlah iman dari Tuhan atas hidupmu. Tuhan memberkatimu. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.